Ya. Om siapa ini? Om Gan ya, Morgan. Om Gan Gak ya. Jadi gini Om, Tuhan Yesus Kristus itu, ya Tuhan Yesus itu ajaran seluruhnya, sepenuhnya itu melalui gereja yang didirikannya satu, kudus, katolik, dan apostolik. Seperti itu. Kepada Santo Petrus. Santo Petrus itu sebagai paus pertama. Nah, carilah Kristen, Kristen Katolik, ya, yang benar-benar pengganti Santo Petrus itu sampai saat ini adalah Bapak Paus Fransiskus. Itu seluruhnya ya, seluruhnya itu sudah di dalam gereja yang didirikannya satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena Tuhan Yesus tidak mendirikan dua gereja, tiga gereja, hanya satu. Oke. Hanya satu. Cuman kalau saya Lanjut. buka Terima ketik kasih Romo. ya, kalau saya ketik keyword Katolik, ternyata ada dua golongan. Ada Katolik Palmarian, Katolik tradisional yang masih menggunakan misa Tridetin. Ada Katolik yang modern yang sudah menggunakan Opus Ordo dan mengusung pada paus ya. Terus jangan menafsirkan kitab suci sendiri ya, harus berdasarkan otoritas yang bersanad kepada para rasul. Nah, satu-satunya gereja yang punya otoritas menafsirkan kitab suci hanya dua, yaitu Ortodoks dan Katolik. Sedangkan Protestan itu mereka menafsirkan sesuai pendetanya masing-masing, sehingga muncul aliran-aliran baru, sinode-sinode baru karena perpecahan doktrin dan pemahaman seperti itu. Nah, jadi saat ini mungkin saya lebih condong kalau nggak ortodoks, mungkin Katolik ya. Karena dua denominasi inilah yang memiliki magisterium untuk yang bersanad langsung ke para rasul seperti itu. Terus di Katolik sendiri kan ada dua kelompok ya, ada yang Katolik tradisional yang masih menjunjung tinggi misa tridentin dan kemurnian ajaran para rasul, ada yang sudah modern yang menggunakan Opus Ordo yang berimam ke paus seperti itu. Nah, karena masih konflik seperti inilah saya masih ragu-ragu untuk masuk Katolik gitu. Ya, segitu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, Ortodoks dan Katolik, ya artinya Anda sudah mulai naik tangga ya, sudah mulai banyak memisahkan. Tadi kan pertama kan seolah-olah masih bingung dan semua Kristen. So, Ortodoks dan Katolik itu sudah baik. Sekarang begini, Ortodoks itu akan menarik Anda karena itu tadi seperti apa-apa mempertahankan tradisi para rasul. Seperti itulah maksudnya, nilai jualnya seperti itu. Kemudian Katolik akan dianggap seperti terlalu ini. Sebenarnya itu sedikit dikotomi palsu ya. Dikotomi palsu karena memang ada dua kekuatan yang sedang Anda hadapi. Yang satunya berusaha membuatnya dari dikotomi palsu. Dalam gereja Katolik sebenarnya tadi kamu temukan ada kelompok yang sebenarnya sudah sedevakantis yang mengatakan hanya ritus tradisional itu yang sah. Tapi gereja secara universal, gereja Katolik itu mengajarkan dua-duanya adalah bentuk yang sah dari liturgi Ekaristi, yaitu forma ordinari yang berupa misa modern yang kita bisa katakan sebagai misa modern, dan forma extraordinari. Dua-duanya adalah bentuk perayaan yang sah. Nah, pernyataan bahwa mempertahankan para rasul ini bisa diungkit. Karena kenyataan yang terjadi adalah bahwa karena tidak punya pemimpin, gereja Ortodoks sampai sekarang stuck di milenium kedua. Itu saja. Karena tidak punya satu pemimpin lagi. Mereka sudah stuck di milenium kedua. Jadi kalau Anda tertarik dengan gereja yang hanya sibuk dengan yang masalah milenium kedua, oke. Tapi kalau Anda mau terhadap gereja yang tetap terbuka terhadap dunia modern sekarang, maksudnya mengapa? Ya ini juga gereja yang membahasakan dirinya
sesuai dengan perkembangan pemikiran dunia sekarang, ya dalam gereja Katolik. Karena gereja Katolik itu, kalau Anda melihat ortodoks, itu hanya satu ritus yang kebetulan ritus kismatik itu. Tapi dalam gereja Katolik ada banyak ritus, dan Anda akan biasanya ke gereja Katolik ritus Roma karena memang itu ritus yang terbesar. Jadi Anda akan kurang berinteraksi dengan 23 ritus lainnya yang memang kecil sekali itu. Mereka itu, ya kamu lihat itu seperti ortodoks, tapi mereka ortodoks yang dalam persekutuan dan Paus Roma. Nah, ketika Anda melihat Katolik, saya sudah bandingkan bahwa Anda melihat ritus di ortodoks timur tanpa tahu bahwa ada ritus yang sama itu ada dalam gereja Katolik. Sementara ketika Anda melihat gereja Katolik, biasanya ke gereja ritus baratnya itu. Masalahnya di situ. Oke, cuman begini Romo, saya lihat gereja Katolik kan tadi ada dua yang percaya, ada yang mempertahankan ritus tradisional seperti Katolik Palmarian Katolik ya, dan Katolik yang imam ke Paus. Saya lihat yang Oke. menggunakan Novus Ordo ini, ya, Saya yang langsung perbaiki. Sejauh tidak tunduk kepada Paus, itu sudah bukan Katolik lagi. Semirip apapun, atau dia sekendati pun masih tetap mempertahankan ajaran dan tradisi Katolik. Kalau sudah tidak in communion with the Bishop of Rome, berarti selesai. Dia bukan lagi Katolik. Itu baru ada tahun 1978 loh Pak. Ya. Itu bukan Katolik itu. yang itu Katolik justru tradisional apa yang Palmarian Katolik? Palmarian itu baru ada tahun 1978. Itu dari seorang awam yang katanya dia mendapat penampakan di Palmar de Troya. Lalu kemudian ada uskup Sedevacantis yang dari Vietnam menahbiskan awam ini. Dari situlah asalnya. Oh, berarti berbeda dengan Katolik tradisional ini ya. Kalau yang Tradisional tradisional juga ini yang, sama Pak. Begini Pak, ya, Katolik tradisional itu kelompok orang-orang tertentu yang merasa tata cara misa itu mempengaruhi diterimanya oleh Tuhan atau tidak. Padahal Tridentin itu baru ada tahun 1963-an Pak. ya. Yang namanya liturgi itu diambil dari sekumpulan ajaran-ajaran Bapak Gereja. Jadi kalau dikatakan itu paling tua, itu paling tradisional, itu baru ada juga di tahun 1960-an sama. Namanya liturgi itu ada perkembangannya, tidak stagnan. Oke. Cuman saya mendapat pandangan bahwa justru Katolik yang tradisional dan Tridentine itu yang ajarannya belum sekuler dan tercampur ajaran Mereka macam-macam. sudah keluar dari kelompok yang mengakui penerus Rasul Petrus, berarti mereka sekte, Pak. Paus sekte. itu adalah penerus Rasul Petrus, mulai dari Rasul Petrus, kemudian Linus, Anakletus, Clemens, dan sampai hari ini penerusnya. Cuman Jadi kalau gini, Pak. mereka punya pemahaman di luar dari gereja Katolik, ya mereka bukan Katolik. Oke. Mereka bukan Saya mau Katolik. bertanya nih, Pak. Mau mereka mengatakan kami paling tradisional, itu tadi yang berdiri tahun 1978, itu juga mereka ngaku mereka paling tradisional. Tapi tradisional apa yang dimaksud? Dalam perayaan Ekaristi, yang terpenting itu bukan ini paling tradisional atau tidak, tetapi mengacu kepada mana? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 46. Itu nanti silakan Anda baca. Oke. Saya boleh bertanya satu hal? Silakan. Oke. Ada pandangan bahwa Katolik Roma itu sekarang sudah disusupi Premason, bahkan sekularisme. Seperti kejadian waktu Paus mencium kitab suci Al-Quran. Itu gimana tanggapannya, Pak? Saya tanya, sebentar Paman Santos, nggak apa-apa, kita ikuti dulu. Kalau saya cium bendera itu artinya apa? Karena kita warga negara yang baik, menghormati negara. Kalau saya mencium sesuatu, itu artinya menyembah atau menghormati. Menghormati.
menghormati. dan mengakui, menghormati dan Apa? mengakui. Loh. Kok ditambah mengakui sih? Iya, kan kalau Mencium itu, nah, tunjukkan kamusnya. Mari kita lihat. Mencium itu artinya apa? Coba. iya kita Ini saya mengakui melihat itu Bapak ini negara bukan kita. bertanya tapi berpolemik ini. Saya melihat Bapak di sini. Oke, silakan. Sekarang kita konsisten. Mencium itu menurut Anda apa? Bentuk pengakuan dan menghormati. Nah, silakan. Mana datanya? Apa ya? Loh, jangan dikarang-karang yang tidak ada. Itu namanya berpolemik namanya, bukan bertanya. Anda tahu nggak latar belakang Paus mencium Al-Quran itu? Dia sempat Tahu? memberikan pernyataan bahwa semua agama Anda sama. tahu nggak? Saya tanya dulu. Kalau Anda tahu, jelasin ke kami. Kalau Anda tidak tahu, bilang nggak tahu. Bahasa Yaudah, Indonesia nggak tahu itu deh. yang jelas loh. Anda Yaudah, tahu nggak nggak tahu. latar belakang peristiwa itu? Saya tanya. Enggak tahu, silakan jelaskan. Halo, saya pamit dulu ya, saya pamit dulu. Jam 6 saya ada ini misa. Halo, Ya, halo. pamit ya. Silakan tuh. Jam 6 saya ada misa. Ini dari Protestan orangnya, Romo. Saya tidak percaya dari Muslim. Anda dari Protestan. Akui atau tidak? Anda mau lihat KTP saya atau gimana nih? Enggak, saya tidak lihat KTP. Saya tanya Oke. Anda karena saya punya teman banyak yang KTP-nya tulisannya Muslim, dia Protestan. Oke, saya Sorry, belum masuk sorry. manapun. Sebentar, belum saya masuk tanya. manapun. Sebentar, saya tanya. Silakan tunjukkan bahwa mencium seperti pengertian Anda tadi ada di data. Silakan. Saya tidak bisa open cam, Pak. Bapak jangan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi jangan ngarang-ngarang. Silakan Kak Roma Lokuta, tolong dijelasin latar belakang dari mencium Al-Quran itu. Jadi Anda jangan ngarang-ngarang yang tidak ada. Yang tidak ada jangan dikarang-karang. Sudah. Kenapa kabur? Kabur orangnya. Nah, silakan Kak, nggak apa-apa, dijelasin. Iya, jadi kalau kita lihat, saya dari satu sisi saja ya. Dilihat dari latar belakangnya, Bapak Suci Yohanes Paulus II ini kan orang Eropa ya. Orang Eropa itu kalau diberi hadiah atau dikasih pemberian apapun itu biasanya dicium. Itu bukan tanda bahwa yang bersangkutan mengakui sesuatu, bukan, tetapi tanda hormat saja, tanda respect pada yang memberikan. Jadi sebatas itu saja. Maka sebenarnya setiap tindakan apapun itu ada batasannya. Nah, batasannya itu hanya yang bersangkutan yang tahu, sesuai dengan kulturnya, sesuai dengan apa yang dipahaminya dalam tindakannya itu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan dan tidak bisa memberikan label sebuah pengakuan tertentu begitu ya terhadap Quran misalnya ya, hanya karena Paus mencium Quran. Lalu tadi dia mengatakan katanya semua agama sama saja atau Tuhannya semuanya sama. Itu kalau melihat ungkapan dari Patriark Bartolomeu dari Ortodoks Yunani dengan Patriark Kiril dari Ortodoks Rusia, kaget lagi. Semua patriark itu kalau ditanya Tuhannya kita sama Tuhannya mereka sama nggak sih? Mereka semua akan menjawab sama. Sebenarnya kan pertikaian tentang Tuhan kita beda sama Tuhan mereka itu kan baru-baru ini, baru beberapa tahun ini, dan itu kan sebenarnya blunder yang diciptakan oleh beberapa orang Protestan di Amerika Serikat. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan kita dengan Tuhan mereka tidak sama, justru kita sebenarnya secara tidak langsung mengakui politeisme. Tuhan itu hanya satu. Yang berbeda itu cara pemahaman kita, konsep pemahaman kita, pengalaman kita tentang Tuhan itu berbeda. Tetapi ketika kita bicara tentang Tuhan pencipta, semua sama. Rasul Paulus pun mengatakan, adakah Allah kita bukan Allah bangsa-bangsa lain? Ya, Allah kita juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Dan ketika
Rasul Paulus mengatakan Allah bangsa-bangsa lain, yang dia maksud adalah Allah di luar bangsa Yahudi. Allah yang juga diakui sebagai pencipta oleh bangsa-bangsa lain, tetapi penamaannya berbeda. Dan ini kan sebenarnya sesuatu yang terlihat familiar dengan zaman kita sekarang ini. Kita semua mengakui bahwa semua manusia dari berbagai ras, dari berbagai macam suku, itu memiliki satu asal usul saja. Maka ketika kita mengatakan bahwa Allah kita berbeda dengan Allah mereka, Allah yang menciptakan kita berbeda dengan Allah yang menciptakan mereka, memangnya ada berapa Allah? Nah, ini yang kadang-kadang mereka juga blunder sekali di situ. Lalu tadi dikatakan dia masih bingung kan mau memilih Katolik atau Ortodoks. Jadi tadi kan yang dipersoalkan tentang liturgi ya. Liturgi itu menyejarah. Liturgi itu berproses. Liturgi itu punya tahapannya. Liturgi itu punya perkembangannya. Kalau mau lomba kuno-kunoan, silahkan saja kembali ke zaman para rasul, di mana ibadat Ekaristi dengan perjamuan agape dijadikan satu. Sehingga sampai ada yang mabuk-mabukan dan yang lapar nggak dapat makan. Yang sudah makan semakin kenyang sampai mabuk, minum minuman sampai mabuk, karena belum ada batasan yang jelas antara perjamuan agape dengan perjamuan Ekaristi. Kalau mau kuno-kunoan masuk situ saja. Itu kan sampai ditegur oleh Paulus itu perilaku para jemaat di Korintus itu. Karena pada waktu itu memang belum ada keteraturan yang baku di dalam gereja. Nah, kalau kita bicara soal liturgi, itu semua saling mempengaruhi. Bahkan yang kamu tadi sebut Novus Ordo, itu adalah ritus universal yang merangkul ritus barat dengan ritus timur. Karena di dalam Novus, kalau di dalam Tridentin itu hanya ada anafora yang diambil dari kanon Romawi, di dalam Novus Ordo itu ada anafora dari berbagai macam ritus. Dari anafora Rasul Yakobus masuk, Santo Basilius masuk, Santo Yohanes Chrysostomos masuk, Markus masuk di situ. Novus Ordo ini adalah sebuah ritus yang mendamaikan antara barat dengan timur. Jadi jangan blunder lah. Itu dulu adik Gia, saya kembalikan si penyair ke host ya. Sorry, maaf. Iya, silakan paman-paman yang lain, ada yang mau bicara dulu? Ya, ini tadi yang disebutkan oleh Kak Lara Malokuta ya. Silakan Paman Elang. Ya baik, di sini makna menciumkan arti kiasan ya. Kalau makna literalnya kan mencium bau ya, mencium sesuatu ada yang bau ya. Kita itu bisa menabrak, mencium itu kan menabrak sesuatu, pipi, tangan, itu literalnya. Baru ada literal mencium wangi-wangian atau bau-bauan. Nah, ada makna arti mencium kiasan ya, kiasan. Ini saya akan buka on cam. Ya, ini dia. Jadi biar paham arti kiasan mencium itu, Al-Qur'an itu ya. Arti mencium sebagai ungkapan kasih sayang ya. Lihat, ini secara literal menekan bibir seorang terhadap salah satu anggota tubuh diri sendiri atau ke orang lain. Ya, kiasannya mencium sebagai ekspresi kasih sayang di waktu umum. Oke, jadi ketika kita mencium kado pemberian orang, kita akan pasti menciumnya, ungkapan apa? Hormat, sayang
kita telah diberikan sesuatu. Itu makna kiasan mencium Al-Quran. Contoh Paus ya datang ke Indonesia, Paus Yohanes kedua itu mencium tanah Indonesia. Artinya dia menghormati, mengasihi tanah Indonesia ini, bukan mengakui. Itu makna kiasannya. Nih, seperti ini. Arti mencium sebagai ungkapan kasih sayang. Jadi kita harus tahu dulu makna peribahasa kata itu. Ya, mungkin begitu tambahan saya. Om Gea, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit. Kalau mau mempersoalkan mengenai tata cara misa, itu sesuatu yang aneh. Kalau mau yang tata cara yang kuno itu ada di Kisah Para Rasul 2. Tadi saya sebutkan. Ya. Ini paling kuno nih, ya. Jadi jangan merasa paling kuno-kunoan, nih ya. Tahu nggak, di sini nggak ada nyanyi-nyanyian loh. Coba Paman bisa dibuka nggak Kisah Para Rasul 2 di situ? Itu kebiasaan hidup jemaat perdana. Sebentar dulu. Ya, saya akan buka nanti. Ini ya. Oke. Simon dapat mengekspresikan perasaan cinta, gairah, kasih, sayang, rasa hormat, salam, persahabatan. Nah ini ya. Ini mengekspresikan perasaan cinta, gairah, kasih, sayang, rasa hormat, salam, atau persahabatan. Nah itulah yang kalau dikasih di cenderamata, dicium, nah itu seperti persahabatan, rasa hormat. Mungkin begitu ya. Saya rasa itu clear ya, nggak usah dibahas lagi lah itu. Ya, jadi teman-teman, tadi kalau mau kuno-kunoan, ya Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 4 ini paling kuno, ya. Tapi persoalannya yang kita lihat saat ini, mau di Ortodoks, mau di Katolik, ya, itu semua sudah ada nyanyian, ya, di dalam ritusnya, ya. Sudah ada syahadat di dalam ritusnya. Nah, coba lihat cara hidup jemaat perdana di sini. Kalau seandainya saling kuno-kunoan, ya, saya baca nih. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecah-mecahkan roti dan berdoa. Di sini dikatakan yang mereka lakukan hanya memecah-mecahkan roti dan berdoa dan mendengarkan pengajaran lisan para rasul. Coba bayangkan saat ini sudah ada buku Alkitab maksud saya.